Selamat sore. Ada 102 perempuan yang sudah hadir bersama-sama sore hari ini. Dan saya tahu Tuhan berperkara dengan kita masing-masing hadapi. Silakan Bu Tanti, waktu untuk Ibu sampai jam 4 sore nanti. Dan setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Bu Tanti? Ya. Halo, selamat sore Bu Ningsih. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sore hari ini untuk boleh sharing dan ketemu lagi dengan teman-teman dari Women Movement. Luar biasa. Terima kasih Bu Ningsih dan teman-teman semua. Tentu saja pertama saya mengucapkan syukur sama Tuhan ya. Tuhan itu sungguh-sungguh baik kalau kita boleh bertemu kembali sore hari ini. Bagi yang baru bertemu saya pertama kali, salam kenal semuanya. Nama saya Tanti Widya Sutiko. Saya tinggal di Temanggung dengan suami dan kedua anak saya, putri-putri yang masih remaja. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita punya anak remaja itu, waduh, tantangan dalam hidup itu kayaknya tinggi sekali seperti itu teman-teman. Dulu waktu anak-anak masih kecil, seringkali kepinginnya yang besar gitu. Kayaknya kalau udah besar itu mamanya nggak bakal repot gitu kayaknya ya. Tapi ternyata sesudah mereka besar, saya baru nyadar tantangannya itu justru lebih besar daripada anak-anak masih kecil ya. Mau saya rem, udah nggak bisa lagi, udah terlanjur, mereka udah tambah besar. Nah jadi, tapi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan saja, sehingga dengan adanya kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup, dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kami, itu Tuhan sungguh baik. Saya dengan suami saya malah lebih dipersatukan. Jadi kami semakin bertumbuh dalam satu visi untuk mendukung anak-anak kami bisa jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan sungguh baik. Jadi apa yang saya sharingkan pada sore hari ini itu berasal dari pengalaman pribadi saya ditolong Tuhan. Karena seperti tadi Bu Ningsih sampaikan, masing-masing kita punya pergumulannya sendiri-sendiri ya. Jadi saya juga ada kalanya bertelut menangis sama Tuhan minta tolong ya, karena udah aduh jedot gitu rasanya, udah nggak ada jalan keluar lagi, udah sampai jalan buntu, mau diapain lagi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kita itu memang selalu datang tepat pada waktunya. Memang bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Nah, jadi salah satu hal teman-teman, karena saya sendiri juga bukan seorang pendeta, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, pebisnis ya, dan juga wakil daripada Yayasan Sekolah Masehi Temanggung. Mungkin di sini ada teman-teman yang jauh lebih tahu tentang Bible selama ini. Saya mau minta tolong apabila ada hal-hal yang mungkin teman-teman merasa harusnya seperti ini atau apa, tolong saya dikasih input. Saya akan sangat menghargai itu, dan pada prinsipnya ini adalah pembelajaran kita bersama-sama. Seperti tadi Bu Ningsih sampaikan ya, ada kalanya saya juga butuh ditolong. Jadi mari sama-sama kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan boleh saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Tuhan sungguh baik ya. Nah, jadi yang kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini itu adalah mengenai peperangan spiritual. Sebelum kita mulai, saya mau tanya kepada teman-teman semua ya, tadi seperti Bu Ningsih sudah sampaikan, adakah di antara teman-teman sekalian, dimanapun berada itu, apakah ada dari teman-teman yang datang pada sore hari ini dengan membawa pergumulan, dengan membawa permasalahan, dengan membawa hati yang hancur mungkin, dengan membawa rasa yang mungkin sudah hampir putus asa, seperti sebuah sumbu yang minyaknya sudah hampir habis ya teman-teman, sumbu yang terkulai, tapi Tuhan tetap pelihara. Amin teman-teman ya. Jadi mari sama-sama buka hati kita. Izinkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam hati teman-teman semua. Karena saya penuh dengan keterbatasan sebagai manusia untuk menyampaikan materi ini. Semakin saya belajar tentang Tuhan, semakin saya menyadari betapa besar, betapa hebatnya Dia. Jadi kayaknya itu apa yang saya sampaikan ini nggak masuk kalau sampai 1 senti gitu. Cuman di kulit-kulitnya aja. Kita masih bisa masuk lebih dalam lagi. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang ajaib teman-teman semua. Saya berdoa kita semua yang ada sore hari ini boleh mengalami Tuhan pada saat kita belajar bersama
bersama-sama. Amin ya teman-teman ya. Saya akan sharingkan untuk slide-nya. Sebentar saya sharing slide. Apakah slide-nya sudah kelihatan, Bu Ningsih? Ya. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah. Ya, oke, makasih ya teman-teman ya sudah dijawab langsung. Jadi, untuk memenangkan pertempuran spiritual ini, satu, kita harus menyadari bahwa saat ini kita memang sedang di dalam pertempuran. Dan musuh kita itu bukan yang berdarah dan berdaging, seperti tadi Bu Ningsih sudah sampaikan. Itu ada di Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Saya tidak bacakan lagi karena kemarin waktu bulan Februari, seperti Bu Ningsih sampaikan, kita udah bahas itu, apa itu pertempuran spiritual. Yang lalu, itu waktu saya sharing, saya juga, pengetahuan saya akan Tuhan baru segitu, teman-teman. Karena pertempuran saya kemarin yang akhirnya kemudian Tuhan tolong dan Tuhan ajarkan apa itu artinya bertempur secara spiritual, baru saja saya alami kemarin dari bulan Juni sampai dengan bulan September. Selama 3 bulan saya berada di Amerika karena mengunjungi keluarga suami saya, dan disitulah Tuhan proses kita satu keluarga, karena kalau di Amerika itu kan memang rumahnya tidak besar ya, rumahnya kecil. Kemudian kalau di Indonesia saya masih punya support system, ada mama, ada adik, ada pembantu. Di sana nggak ada siapa-siapa, cuma ya kita gitu ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Akhirnya kalau dulu mungkin di rumah, oh ada masalah, cari mama, cari ini minta tolong. Di Amerika bisanya minta tolong cuma sama Tuhan gitu. Jadi disitulah karena ilmu kepepet ya teman-teman ya, ternyata Tuhan jawab dengan luar biasa. Akhirnya terus kita itu boleh bertumbuh. Nah, jadi itulah yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama kali di sini yang belum nonton yang waktu sesi pertama, mungkin nanti bisa cari sendiri di YouTube-nya Women Movement ya di bulan Februari. Saya agak lupa tanggalnya, tanggal berapa, bisa tanya ke Bu Ningsih. Ini yang sesi yang kedua, teman-teman semua. 25 Februari ya Ibu-Ibu ya, cari di YouTube-nya Women Movement. Terima kasih Bu Ningsih, sudah langsung dijawab oleh Bu Ningsih. Nah, sekarang kita mau lihat ini teman-teman. Kemarin waktu di Amerika, itu Amerika juga sedang agak heboh gitu ya. Mereka merayakan ulang tahun ke-20 tahunnya tragedi World Trade Center. Bagi yang sudah pernah tahu, mungkin ngerti ini apa, tapi yang belum kita lihat sama-sama ya. Jadi kedua gedung ini terletak di New York City di Amerika, dan pada tahun 2001, 20 tahun yang lalu, tanggal 11 September. Makanya disitu sering dibilang September 11 gitu ya. Itu kedua gedung yang tinggi-tinggi ini kena bajak oleh pesawat terbang yang dibajak oleh teroris, dan dua gedung ini hancur, teman-teman. Nah, untuk itu kita akan melihat ini. Nah, jadi sesudah gedung itu hancur, pemerintah Amerika itu mencari orang-orang pasukan khusus untuk diutus pergi ke Afghanistan, di mana asal daripada teroris tersebut. Ini masih prolog ya teman-teman ya, kita belum masuk ke materinya gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa yang namanya tim itu dibentuk sedemikian rupa dan diketuai oleh pimpinannya yang waktu itu, ini pimpinannya namanya adalah Mark Nutz ya. Kenapa dia itu dipilih sebagai pimpinan kapten daripada 12 orang ini? Karena Mark Nutz ini punya kelebihan teman-teman. Kelebihannya dia adalah thinking outside the box. Jadi berpikir di luar nalar ya. Artinya tuh yang nggak biasa-biasa. Jadi dia itu nggak punya pengalaman untuk berperang sebenarnya, tapi anak buahnya punya, anak buahnya prajurit-prajurit handal, tapi pemimpinnya ini sebetulnya belum pernah punya pengalaman berperang. Tetapi karena cara berpikir dia yang luar biasa, maka dia dipilih. Karena apa? Karena medan pertempuran di Afghanistan itu enggak seperti medan pertempuran biasa. Medan pertempuran di Afghanistan itu medannya naik turun, bergunung-gunung, berlembah-lembah, enggak bisa pakai yang namanya jet ataupun tank ya. Jadi mereka itu harus berkuda. Nah, kebetulan ini
Mark Nutz ini dia itu punya kemampuan berkuda karena dia punya sebuah ranch atau peternakan seperti itu teman-teman. Nah kita bisa lihat juga ini salah satu fotonya ya medan di mana dia berperang dengan berkuda di Afghanistan dan luar biasanya cuman dengan 12 orang ini mereka bisa menaklukkan Taliban waktu itu. Jadi mereka pulang dengan penuh kemenangan. Maka kita harus belajar dari mereka. Kalau kita mau jadi pemenang dalam pertempuran spiritual, karena medannya spiritual, maka caranya pun harus cara spiritual. Nggak bisa dimenangkan dengan tangan kita, ya. Nggak bisa dimenangkan dengan mulut kita. Ibu-ibu ya, saya juga ibu-ibu juga. Seringkali kita ingin menang pertempuran kebanyakan dengan mulut gitu ya. Kalau udah mangkal gitu, jengkel sama orang gitu, kepengennya aduh gitu, tak balas gitu. Kalau dia ngomong apa, saya balas lagi. Tapi ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan, itu bukan suatu jawaban. Karena Tuhan bilang kita harus bertempur memakai senjata spiritual. Amin ya teman-teman ya. Mari kita lihat sedikit cuplikan daripada filmnya. Jadi karena mereka berhasil oleh Hollywood itu dibuat film teman-teman. Namanya 12 Strong. Mungkin teman-teman yang belum pernah nonton, saya juga belum nonton, baru tahu gara-gara Bu Ningsih kasih proyek ini untuk belajar ya. Tadi udah janjian sama keluarga, habis ini mau nonton sama-sama. Namanya 12 Strong ya. Kita mau lihat sedikit cuplikannya. Oke teman-teman, mari kita lihat ya. Kalau udah kelihatan videonya, tolong saya di kode ya Bu Ningsih ya. Terima kasih. Dengarkah teman-teman? Dengar Bu Ningsih? Belum ada suara. Terputus. Oh terputus. Suaranya nggak ada? Nggak ada. Malah videonya nggak ada. Oke, sebentar. Saya keluar dulu aja ya. Saya share video aja sebentar. Oke. Tunggu sebentar teman-teman. Saya sharing screen sekali lagi. Tolong dikode ya kalau sudah dengar suara dengan videonya ya. Terima kasih. Siap. Sudah. Sudah, Bu. Cuma suaranya nggak ada, hanya subtitle sama video. Suaranya tetap nggak ada, Bu? Nggak ada, hanya video sama subtitlenya. Oh, mohon maaf ya. Kenapa nggak keluar suara? Coba saya ulangin sekali lagi ya. Coba sebentar. Oh, oke. Ada yang keluar suaranya ya? Videonya belum muncul. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi ya. Semoga bisa keluar suaranya untuk teman-teman yang lain juga. Sudah. Sudah keluar suaranya. Thanks to my parents and everybody, and I totally love you, and I was really sir. Bye, babe. There's no playbook here. We have to write it ourselves. I ain't losing one man on this team. You could stand me up at the gates of hell, but I won't back down. We're fighting with horsemen against tanks. The greatest weapon in history is this. There ain't no easy way out. If you die, that's a letter you and your wife are gonna wish you wrote. I made her a promise. I'm coming home. Oke, teman-teman semua. Bisa lihat ya videonya ya? Bisa. Bisa ya. Sekarang saya teruskan ininya. Gimana kelihatannya lihat video itu?
Apa yang muncul di hati teman-teman semua? Kira-kira pertempurannya seperti apa itu? Apakah pertempuran biasa-biasa saja? Tidak. Serem. Pertempuran Bukan, ya? luar biasa. Pertempuran yang luar biasa karena mereka bertempur melawan tank tapi pakai kuda ya, Kuda. karena kudanya itu naik turun begitu. Nah, jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh 12 orang ini? Mereka memenangkan pertempuran karena mereka berpikir out of the box. Mari teman-teman semua kita belajar dari mereka. Kita juga mau berpikir di luar nalar kita yang biasa dipakai gitu ya. Karena pada saat kita ingin melayani Tuhan Yesus, saya belajar bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak berlawanan dengan logika kita, tetapi jauh melebihi logika manusia. Jadi kadang-kadang tuh nggak masuk akal gitu. Tuhan kok mintanya gitu sih gitu. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, lakukan aja teman-teman. Walaupun kita itu kayaknya, aduh bener nggak ya Tuhan ya gitu. Misalnya Tuhan bilang, berkati orang-orang yang menghujat kamu. Itu kalau saya kan, oh ya nanti dulu begitu ya. Karena aduh berat banget dong kalau dia ngomong jelek ya, ada orang misalnya suka ngember ngomongin gini-gini, kayaknya gitu. Kita jadi gregetan gitu ya teman-teman ya. Suaranya terputus. Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita itu kadang itu inginnya mengikuti keinginan daging, tapi sore hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk jangan menuruti naluri kita, logika kita kayaknya harus begini-begini, tapi kita mau ikut apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Jadi kalau di tahun 2001 itu Amerika punya Mark Nudge untuk menang perang, kita semua Tuhan, teman-teman, di 2000 tahun yang lalu juga punya seorang hero. Dia nggak naik kuda, tapi naiknya keledai, ya. Luar biasa. Tuhan kita itu bilang it is finished. Jadi sudah selesai, dia bilang begitu. Artinya apa? Bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan itu sudah dikasih kemenangan, teman-teman, dengan kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, teman-teman. Amin ya. Nah, jadi kita mau melihat ini. Kalau Tuhan Yesus sudah menang 2000 tahun yang lalu, kenapa hari ini kita masih punya pergumulan hidup? Kenapa hari ini kita masih punya kesulitan? Kadang hatinya dibuat ketir-ketir, kadang hatinya dibuat, aduh, bener nggak sih ini Tuhan, janjinya Tuhan seperti itu? Kenapa, teman-teman? Ada satu hal yang saya baru belajar kemarin juga di Amerika ya teman-teman, itu ternyata yang namanya keselamatan pada saat Tuhan menyelamatkan kita, itu melalui 3 fase teman-teman. Fase yang pertama, itu yang dinamakan fase dibenarkan. Fase dibenarkan ini terjadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah terjadi pembenaran. Jadi kita yang berdosa dianggapnya tidak berdosa karena sudah dibayar dengan darah Kristus yang begitu suci dan mahal itu, teman-teman. Amin. Kemudian kalau udah dibenarkan, fase yang kedua itu dinamakan fase yang kita ini dikuduskan, teman-teman. Jadi pada saat kita terima Yesus, itu kita menerima pembenarannya. Dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup, pada saat kita berlari, dari start sampai dengan nanti ke garis finish, itu kita akan mengalami yang namanya dikuduskan. Disinilah peran Roh Kudus itu ada, teman-teman. Dia akan terus memproses kita untuk setiap hari makin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Karena kita diciptakan di dalam kitab Kejadian seperti gambar dan rupa Allah. Jadi itulah yang Tuhan ingin lakukan healing. Itulah yang Tuhan ingin pulihkan di dalam diri kita melalui proses pengkudusan ini. Disitulah kita merasa sakit, ya kita merasa aduh pahit. Itu karena semua merupakan proses Tuhan mengasihi kita. Bukankah Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mendisiplinkan anak-anak yang dikasihinya? Oleh karena itu teman-teman, pada saat kita didisiplinkan Tuhan, saya pun merasa sedih. Saya pun merasa aduh kadang ngambek sama Tuhan gitu ya, tapi hati kita harus terus percaya bahwa pada saat Dia izinkan sesuatu terjadi, itu karena untuk kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya, seperti di Roma 8 ayat 28 ya teman-teman.
Nah, ini kemudian kalau sudah sampai garis finish, nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, disitulah kita masuk ke proses yang namanya dimuliakan. Pada saat kita lari ini teman-teman, kita harus selalu ngomong sama diri kita sendiri. Aku belum sempurna, tapi aku akan terus berlatih, berlari-lari seperti Paulus sampai ke garis finish untuk memenangkan pertandingan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan kita tidak sendiri teman-teman, Women Movement, suatu gerakan women yang luar biasa, yang terus memperlengkapi wanita-wanita di mana saja untuk kita boleh berlari bersama-sama. Sampai nantinya kita boleh goal ke garis finish teman-teman. Oke? Walaupun mungkin di sini saya nggak bisa ketemu satu demi satu, teman-teman wanita, dimanapun Anda berada, saya percaya suatu saat nanti, pada saat Tuhan muliakan kita semua, kita akan punya reunion Women Movement di surga ya. Kita akan saling menyapa di sana. Tuhan, kau baik ya. Kita akan ketemu di sana sama-sama, luar biasa. Nah, ini adalah fasenya. Bedanya apa gitu ya? Fasenya itu kalau dulu, ya dibenarkan itu terjadi dulu. Dikuduskan itu saat ini, teman-teman. Dan dimuliakan itu kelak. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan waktu dibebaskan dari dosa, pada saat kita dibenarkan, itu yang Tuhan ambil adalah hukumannya. Mautnya sudah nggak ada lagi, maka manusia nggak usah takut sama iblis. Karena sudah hilang, hukumannya sudah hilang, mautnya sudah tidak ada. Pada saat kita dikuduskan, yang Tuhan bebaskan adalah dari kuasa dosa. Karena iblis itu masih di sini teman-teman. Ternyata iblis itu bukan di neraka, iblis itu di dunia. Ya, saya tuh baru belajar. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, baru iblis itu dibuang ke neraka. Tapi saat ini justru di dunia teman-teman. Makanya kita banyak mengalami cobaan dalam hidup karena iblis juga mencobai kita, begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah yang namanya di sini keberadaan dosa. Jadi pada saat kita dimuliakan, itu Tuhan akan memisahkan domba-domba di sebelah kanan dan juga kambing di sebelah kiri. Jadi antara yang mau hidup kudus dan dengan yang mau hidup semau gue gitu dipisahin teman-teman. Jadi sebetulnya pada saat ini ada di dunia ya, seringkali mungkin kita berpikir seperti ini teman-teman. Ada mungkin ini ya, suaminya yang merokok atau mungkin saya nggak merokok, jadi terus terang mohon maaf teman-teman kalau ada teman-teman yang merokok, saya harap tidak ya, tapi kalau ada, itu saya suka sebel gitu sama orang ngerokok. Biasanya suka, aduh ini lagi enak-enak mau minum kopi, malah ada yang rokok gitu, kayaknya aduh baunya nggak enak banget gitu ya. Nah tapi ternyata teman-teman, orang-orang yang merokok pun itu sebel sama kita. Mereka pikir, aduh orang-orang yang nggak ngerokok itu cuman kena asap aja udah ribut gitu ya. Nah jadi antara dua bagian ini sebetulnya nggak saling suka satu sama lain. Makanya saat ini pada saat kita ada di tengah-tengah pergumulan hidup, itu Tuhan masih menunggu agar semuanya bertumbuh sampai dewasa. Nanti kalau sudah akan ada masanya di mana akan dituai teman-teman. Tetapi pada saat kita menunggu itu kita bercampur antara yang mau hidup kudus dan yang tidak. Nah itulah saatnya nanti pada saat kita diangkat oleh Tuhan Yesus, datang kedua kali, dipisahkan teman-teman, sehingga sudah tidak ada lagi percampuran antara yang kudus dan yang tidak kudus. Ini yang di bawah adalah ayatnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, kalau dibaca sekarang kayaknya waktunya nggak mencukupi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ini. Kalau tadi kita udah belajar tentang kenapa ada masalah-masalah dalam hidup kita ya, jadi teman-teman, karena kita ini sedang dikuduskan. Jadi pada waktu masuk proses dikuduskan itu pasti pahit, pasti sulit. Mari sama-sama kita belajar sore hari ini untuk kita boleh tahu apa yang jadi maunya Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita bisa memenangkan pertempuran spiritual. Ada 3 hal yang saya ingin sharing pada sore hari ini. Yang pertama strategi musuh, yang kedua senjata spiritual, dan yang ketiga adalah kunci sukses untuk kita boleh menang peperangan spiritual kita. Oke teman-teman ya. Yang pertama, mari kita masuk ke strategi musuh. Jadi kalau kita mau tahu perangnya harus gimana, kita harus tahu musuh kita itu siapa sebenarnya teman-teman. Nah kita belajar sama-sama di sesi yang pertama ini. Strategi musuh, siapa sebenarnya musuh kita? Yang pertama, musuh kita itu adalah dunia, teman-teman. Kenapa dunia? Karena pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia itu dikutuk oleh Tuhan. Sehingga kita harus
suami kita ya, laki-laki harus banting tulang cari nafkah karena memang nggak seperti dulu lagi waktu Taman Eden masih fresh pertama kali, gampang mau dapat apa-apa, emas, perak, semuanya mudah ya, ada sungai-sungainya yang punya itu, buah-buahan semua tersedia. Tapi sekarang kita mengalami kesulitan. Namun selain dunia, kita juga punya yang kedua, musuh kita adalah kedagingan kita. Keinginan kita akan dunia ini, teman-teman. Karena kita itu makhluk yang berdosa. Sejak dari Adam dan Hawa berdosa, dosa daripada nenek moyang kita itu turun kepada kita, teman-teman. Sehingga kecenderungan manusia, kecenderungan saya dan teman-teman semua itu lebih cenderung untuk melakukan yang tidak baik daripada yang baik. Dan yang ketiga adalah iblis itu sendiri, teman-teman. Jadi ada 3 hal ini sebetulnya yang menjadi musuh kita. Nah, yang kita akan kupas pada sore hari ini adalah iblis itu sendiri ya. Jadi ternyata iblis itu disebut dengan berbagai macam nama di dalam Alkitab. Kita lihat ya. Yang pertama namanya adalah Apollyon. Itu ada ayatnya, Wahyu 9 ayat 11, artinya adalah penghancur. Kemudian pendakwa, artinya menyalahkan. Lawan, 1 Petrus 5 ayat 8, artinya musuh. Malaikat terang, di 2 Korintus 11 ayat 14. Kenapa disebut malaikat terang? Karena yang namanya iblis itu, teman-teman, hati-hati, iblis itu bisa buat mukjizat palsu dan bisa menyesatkan. Bahkan Tuhan sudah peringatkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu. Jadi kita harus terus dekat sama Tuhan agar kita dimampukan untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iblis itu ada di Matius 4 ayat 1 yang artinya disebut sebagai pemfitnah. Itu diabolos, itu dalam bahasa Yunani. Kemudian bapa pendusta ada di Yohanes 8 ayat 44. Namanya penipu. Ini yang selalu seringkali mengingatkan saya ya, karena katanya kalau kita suka berdusta, berarti bapaknya siapa? Seperti itu ya. Bapaknya berarti bukan bapak Yesus lagi, tapi bapaknya bapak iblis. Maka walaupun itu kadang cuman dusta-dusta kecil dan bahkan kita pikir dusta putih seperti itu ya. Kita pikir kalau ngomong terus terang nanti dia marah, kalau ngomong terus terang nanti dia mungkin bisa sakit jantung, ini harus bagaimana ini saya. Tapi saya belajar bahwa pada saat kita ada di jalan buntu, teman-teman, aduh harus gimana ini ya. Daripada kita itu berdusta, kita tanya sama Tuhan, Tuhan cara nyampaikannya itu gimana? Supaya saya itu tetap jujur, tapi tidak melukai hatinya orang ini, gitu ya. Nanti Tuhan akan kasih hikmat untuk cara menyampaikannya bagaimana, sehingga kita tidak harus berdusta. Nah, iblis juga disebut sebagai Tuhannya dunia, ilahnya dunia. Jadi bukan Allah ya, tapi ilah. Berarti ilah itu adalah yang menyerupai Allah dari dunia ini. Itu ada di 2 Korintus 4 ayat 4. Yang tujuannya untuk membutakan kita, sehingga kita tidak bisa peka akan kebenaran spiritual. Nah, pada saat kita mengalami serangan spiritual, itu serangan itu ada bermacam-macam, teman-teman. Ada yang namanya godaan. Nanti ayatnya dilihat sendiri ya. Yang kedua ada yang namanya tuduhan. Ada yang merupakan kebutaan spiritual, jadi kita nggak bisa lihat sebenarnya ada apa. Ada yang dinamakan benteng pertahanan. Saya mau bahas yang benteng pertahanan ini. Benteng pertahanan itu maksudnya adalah sebetulnya suatu seperti pengertian kita tentang diri kita sendiri atau orang lain yang sudah tertanam di dalam pikiran kita selama bertahun-tahun, sehingga kayak membatu gitu. Misalnya kalau kita itu diminta sama suaminya misalnya ya, "Ma, kalau ngomong tuh jangan keras-keras toh, Ma," gitu. Kalau keras-keras tuh papa itu aduh hatinya nggak enak gitu. Terus nanti kita jawabnya, "Ya aku tuh memang kayak gini nih," gitu ya. Udah dari dulu sebelum nikah pun udah tahu kan suaraku memang kayak gini gitu ya. Itu adalah benteng pertahanan yang iblis itu bangun di dalam pikiran kita, teman-teman, sehingga kita tidak mau berubah atau kita merasa nggak bisa mengubah diri kita karena kata orang wato ono tambane wata ora ono tambanane gitu ya. Itu bahasa Jawa ya. Artinya teman-teman adalah kalau batuk masih bisa dicarikan obatnya.
obat batuk. Tapi kalau yang namanya watak itu adalah karakter, itu ya udah dari sononya seperti itu ya seperti itu gitu. Tapi di dalam Tuhan Yesus, pada saat kita terima Dia, Tuhan bilang yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Maka kita tidak bisa ngeles sama Tuhan. Kita bilang, ya gimana Tuhan, kok ciptakan aku seperti ini gitu ya. Tuhan bilang, nggak bisa seperti itu Tanti gitu ya. Aku ciptakan engkau itu seperti gambar dan rupaku. Jadi ayo kamu harus terus berjuang untuk terus berlatih menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah kedagingan dan kerasukan. Kerasukan ini kesurupan. Itu ada di Markus 5 ayat 1-20. Itu yang tentang ada 2 orang yang kerasukan, kemudian Tuhan tengking, dan akhirnya mereka masuk ke babi-babi itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk serangan spiritual. Nah pada saat kita diserang, itu kita terjadi dampak. Dampaknya apa? Kita tertipu, kita jadi gagal fokus, itu ternyata serangan iblis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di rumah ibu-ibu, nah sukanya ini main handphone terus ya. Kita kalau di rumah kepengennya handphone terus, ini adalah juga merupakan serangan dari iblis, sehingga kita jadi gagal fokus, nggak bisa ngelayanin anak, nggak bisa ngelayanin suami, fokus terus sama handphone kita. Hati-hati. Perpecahan. Jadi pada saat kita ada masalah dengan keluarga atau masalah dengan komunitas kita mengambil posisi oposisi, udahlah aku nggak mau ngomong, udahlah nggak mau kenal, hati-hati. Itu adalah dampak daripada serangan iblis. Menunda-nunda sesuatu, ini saya suka diserang di situ ya. Jadi nggak tahu kenapa, tapi kalau saya masih berproses teman-teman ya, jujur ya. Kayak tadi malam untuk persiapan seminar ini, saya tidur jam 3 malam gitu. Karena kalau dada itu kayaknya idenya nggak keluar gitu ya. Jadi saya mau minta sama Tuhan, aduh Tuhan, jauh-jauh hari gitu kok kayaknya belum goal ya. Tapi saya tahu pasti itu saya yang dablek gitu, bukan karena Tuhannya ya. Kemudian ragu-ragu, kita jadi bertanya-tanya, Tuhan tuh bener nggak sih? Ada nggak sih? Sayang nggak sih sama aku? Patah semangat, depresi. Nah dalam depresi ini memang ada teman-teman juga ya, saya tidak bicara bahwa semua itu pasti dari gangguan iblis. Karena ada teman-teman kita yang punya gangguan depresi karena memang ada ketidakbalansan, jadi tidak seimbang hormon di dalam otaknya. Itu bisa terjadi. Tetapi dalam kita menerapkan senjata-senjata spiritual ini, maka depresi kita akan menjadi lebih ringan, teman-teman. Penyangkalan diri. Jadi kalau penyangkalan diri itu kita udah tahu, ya sih memang aku tuh sukanya ngomong agak berlebihan, tapi kita merasa, enggak lah, itu kan kata orang gitu ya. Jadi kita menyangkal kekurangan kita dan akhirnya kekalahan. Hati-hati teman-teman ya, ini adalah dampak daripada iblis. Nah, iblis itu sendiri siapa? Di dalam Yeskiel 28 ayat 17 disebutkan bahwa iblis itu sebetulnya adalah malaikat Tuhan. Salah satunya malaikat Tuhan namanya Lucifer. Kenapa dia itu jatuh? Karena Lucifer itu ingin menyerupai Tuhan. Dia menjadi sombong sehingga Tuhan jatuhkan dia ke dunia. Tujuannya apa, teman-teman? Pertanyaannya, kenapa Lucifer sombong dan ingin menyerupai Tuhan? Di sini disebutkan bahwa tujuannya itu sebetulnya adalah ada di Yesaya 48 ayat 11. Di situ disebutkan, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi iblis ingin mencuri kemuliaannya Allah, teman-teman. Itu adalah tujuannya. Dan Allah bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Di situ sejalan teman-teman yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di situ dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi teman-teman semua sudah jelas ya, kenapa kita diminta oleh Rasul Paulus untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah, itu karena ada hubungannya dengan kemauan iblis. Pada saat kita tidak makan, minum, dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka kita ada di pihak siapa, teman-teman? Dijawab sendiri ya. Apakah kemuliaan Allah yang kita dukung atau kemuliaan iblis yang sedang kita dukung? Disinilah hidup itu, teman-teman, adalah sebuah perjalanan. Setiap hari kita diminta untuk membuat keputusan, dan ada ratusan keputusan sejak kita mau bangun jam berapa, hari ini mau sikat gigi atau enggak. Sikat gigi semua ya teman-teman ya harapannya ya.
Nah, kemudian juga mau makan pakai apa, maka pakai sambal apa enggak ya, itu semua adalah keputusan. Keputusan-keputusan yang kita buat di dalam hidup kita akan membawa kita semakin dekat ke tempat tujuan kita. Ada 2 tujuan nantinya teman-teman, 2 tujuan kekal. Yang satu adalah surga, yang satu adalah neraka. Jadi teman-teman semua, marilah kita renungkan di akhir sesi yang pertama ini, kemanakah tujuan kita saat ini? Apakah itu menuju kekekalan bersama Allah kita, atau justru sebaliknya, kekekalan di dalam api neraka untuk selama-lamanya? Itu menjadi bahan introspeksi bagi saya dan teman-teman semua, agar kita selalu waspada. Karena iblis itu sangat pintar, dia bertempur dengan strateginya, sehingga kita harus terus memutuskan untuk kita mau taat dan setia. Oke teman-teman ya. Yang kedua, sesi 2 adalah senjata spiritual. Di dalam senjata spiritual, itu sebelum kita masuk ke senjata spiritual sendiri ya teman-teman, ada 7. Tetapi sebelumnya kita harus ingat teman-teman, bahwa 2000 tahun yang lalu, Raja kita sudah memberikan dirinya, dan disitulah dia bilang sudah selesai. Jadi pada saat teman-teman memasuki medan pertempuran, bertempurlah dengan semangat pemenang. Jangan lesu teman-teman, karena kita tahu kita itu sudah dimenangkan. Karena bukan kita yang bertempur, tetapi Allah kita yang bertempur di garis paling depan. Amin teman-teman ya. Jadi sudut pandang kita, motivasi kita harus bilang, aku udah menang kok, aku tinggal ikut aja gitu ya. Karena yang perang untuk kita adalah Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam senjata spiritual sendiri, di situ ada 7. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kemudian ini ada ikat pinggang, ada breastplate ya di situ. Kemudian boots. Ini nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Ada 7. Yang terakhir adalah doa. Kita bahas yang pertama. Di sini adalah tentang ikat pinggang kebenaran. Apa artinya ikat pinggang kebenaran? Saya itu dulu setiap kali dengar tentang ayat ini, itu suka bertanya-tanya teman-teman, apa sih artinya Tuhan? Kok ngomong tentang ikat pinggang? Aku tuh perasaan nggak tiap hari juga pakai ikat pinggang gitu ya. Kok Tuhan bilang kalau mau menang perang harus pakai ikat pinggang? Maksudnya itu apa sih Tuhan gitu? Terus waktu itu pernah cari-cari, tetapi mohon maaf ini Ibu Sheni ada garis-garisnya ini kelihatan nggak ya di situ ya? Mohon maaf, mungkin bisa dimatikan, mungkin anaknya ikut mainan atau apa, supaya yang lain nanti bisa lihat. Iya. Banyak sekali. Mungkin bisa minta tolong Ibu Sheni ya, dibantu. Nggak apa-apa, anaknya boleh ikut, tapi jangan main dulu ya sayang ya. Nah, jadi selanjutnya itu adalah pada waktu kita ngomongin ikat pinggang, di situ kita ngomong tentang apa? Tuhan itu ngomong ikat pinggang itu tempat menyimpan pedang, teman-teman. Jadi waktu serdadu zaman Roma dulu berperang, ikat pinggang itu tempatnya mereka nyelipin pedangnya. Jadi waktu tidak dipakai, pedangnya itu gantung di ikat pinggangnya itu teman-teman. Maka pada saat kita itu berperang teman-teman, kita harus memastikan ikat pinggang kita itu ada, sehingga apa? Pedangnya itu bisa disimpan di situ. Nah, yang Tuhan maksud dengan tempat ikat pinggang itu adalah integritas kita, teman-teman. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita katakan, itu kita kerjakan, dan yang kita kerjakan, itulah yang kita katakan. Jadi sebetulnya yang dimaksud ikat pinggang itu adalah integritas. Dan integritas yang sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam firman Tuhan dan di dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Maka yang dapat kita lakukan, agar ikat pinggang kita itu selalu kencang, kita harus mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Disitulah nanti pada saat kita berperang, kita nggak kehilangan pedang kita, teman-teman. Tapi kalau kita nggak punya integritas, atau integritas kita mungkin nggak terlalu kuat, ya, pedang kita nanti bisa jatuh. Kita bisa nggak ada tempat untuk naruh pedang. Jadi kita nggak bisa perang, teman-teman. Maka penting sekali kita harus memperhatikan integritas kita. Satu kata yang saya bisa ambil tentang integritas, ini adalah ikat pinggang kebenaran, itu adalah yang dinamakan eksternal. Pada saat saya mempersiapkan ini, Tuhan
bukakan hati saya sehingga Tuhan bilang maksudnya eksternal ini adalah pada saat kita punya integritas, itu orang dari luar nggak bisa serang kita, teman-teman. Kan orang bilang, ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka. Tapi pada saat kita punya integritas, orang nggak bisa serang kita, gitu. Karena apa-apa yang kita lakukan memang sudah benar kok. Jadi gimana mereka mau serang kita, ya? Seperti itu. Yang kedua adalah baju sirah kebajikan. Jadi saya tulis kebajikan, bukan keadilan, karena di dalam bahasa Inggris, righteousness itu sebetulnya artinya adalah kebajikan, kesalehan seperti itu. Kadang saya lebih nyaman menerjemahkannya kebajikan atau kesalehan. Jadi itu yang saya ambil di sore hari ini, teman-teman. Artinya adalah pada saat kita memakai baju sirah itu tujuannya untuk melindungi jantung kita. Nah, jadi penting sekali untuk melindungi jantung itu agar kita nggak baper gitu ya. Di dalam bahasa Inggris, jantung itu adalah heart. Tapi di Indonesia diterjemahkan heart itu liver gitu ya. Jadi ini agak membingungkan teman-teman, tapi yang disebut di Alkitab dalam kata hati itu adalah jantung. Jadi kalau kita suka baper gitu ya, kita harus cek apakah baju sirah kita itu ada yang mungkin agak terbuka gitu ya, maksudnya ya harus kita bersihkan. Maksudnya apa? Baju sirah ini adalah kita harus bersih dari segala bentuk hal-hal yang immoral, hal-hal yang tidak bermoral, teman-teman. Kita harus bersih dari kebohongan. Kita harus deteksi keretakannya. Jadi kadang-kadang karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang terus-menerus, itu seperti baju sirah kita yang sebenarnya ini sangat kuat, itu seperti ditusuk-tusuk terus gitu ya. Sama siapa? Sama panah yang dipanahkan oleh si jahat. Jadi kadang bisa retak, teman-teman. Maka sangat penting untuk kita itu minta sama Tuhan untuk bantu kita deteksi ada keretakan nggak Tuhan. Tolong Tuhan bantu. Nanti Tuhan akan tunjukkan ada keretakannya di mana. Pada saat kita melihat ada keretakan, disitulah kita bisa minta maaf sama Tuhan. Kita bisa datang, minta pengampunan, sehingga baju sirah kita akan menjadi sempurna kembali. Yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah terus berproses untuk hidup kudus dengan mengikuti keteladanannya Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini masih oke ya teman-teman ya? Nah, yang kedua ini saya sebut internal, artinya baper itu biasanya dari dalam, gitu ya. Jadi nggak usah ada orang yang ngomongin aja, kalau kita mau baper, itu kita suka kali ngerasa, jangan-jangan, iya nggak ya, jangan-jangan suka begitu ya. Nanti kalau gini, kalau gitu, itu adalah dari internal kita. Jadi kalau kita punya ngerasa baper seperti itu, kita mau belajar teman-teman bersama untuk mendeteksi keretakan daripada baju sirah kita. Siapa tahu ada hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup ini yang kurang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa datang dan minta pengampunannya. Yang selanjutnya adalah alas. Kasut ya, kasut itu adalah sepatu, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang dimaksud di sini adalah tempat sepatu itu adalah alas untuk berpijak. Di dalam peperangan Romawi zaman dulu, serdadu itu biasanya kasutnya tuh ada kayak paku-pakunya gitu teman-teman. Tujuannya agar pada saat mereka berperang, mereka itu nggak kepleset, mereka itu berdirinya bisa mantep, bisa berdiri tegak, jadi nggak mudah untuk maksudnya tergelincir seperti itu teman-teman. Nah, kita harus yakin dalam hati kita bahwa satu-satunya tempat aman bagi kita berpijak, dasar yang kokoh itu tidak lain adalah Tuhan kita sendiri. Karena Tuhan bilang dia adalah gunung batu kita. Gunung batu yang kuat teman-teman. Jadi pada saat kita berpijak sama Tuhan, kita harus merasa mantap. Karena disitulah tempat kita berpijak kepada Tuhan. Jadi caranya gimana? Setiap pagi, waktu bangun pagi, buka mata, ingat kembali kasih-Nya. Dia sudah mati bagi kita, Dia begitu mengasihi kita, dan kita ini berharga, teman-teman. Sehingga permasalahan apapun yang ada, kesalahan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, tidak ada yang terlalu besar untuk Dia mengampuni. Amin ya teman-teman ya, karena Tuhan itu baik sekali, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Maka pada saat itu kita akan punya damai sejahteranya Tuhan, dan kita punya stamina untuk boleh maju terus teman-teman. Dari 1, 2, 3 naik tangga, makin lama menjadi makin dewasa, dan kita juga dimampukan dengan damai sejahtera itu untuk dapat berdoa. Karena pada saat pikiran kita itu penuh teman-teman,
saya menyadari saya nggak bisa berdoa, teman-teman. Karena, aduh, hatinya deg-degan, terus pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Rasanya mau bertelut, diem sebentar sama Tuhan tuh berat gitu. Pikirannya udah lari ke sana ke sini ya. Ada daftar ini itu yang saya mau lakukan. Maka pada saat kita ingin bertemu dengan Tuhan, penting sekali teman-teman, kita minta kedamaian di dalam hati kita, sehingga kita bisa punya waktu yang personal sama Tuhan. Yang harus kita lakukan untuk punya kasut ini adalah sharing testimoni kita, tetapi sharingnya di dalam kedamaian. Jangan maksa ya teman-teman ya, tapi ada banyak orang di luar sana yang belum kenal kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa sharingkan bagaimana Tuhan tolong hidup kita, dan Tuhan pasti juga akan tolong hidup mereka juga. Amin nih teman-teman ya. Ini adalah tentang kasut kebenaran. Nah, yang saya lihat dari sini satu kata adalah kokoh. Jadi pada saat kita mengenakan kasutnya Tuhan ini, kita bisa berdiri kokoh dan kita bisa menang teman-teman. Karena kita punya tempat pijakannya, itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi pijakan kita karena Dia gunung batu yang kuat. Yang selanjutnya adalah perisai iman. Guna perisai ini untuk menangkis panah berapinya musuh. Senjata pertahanan utama. Jadi di antara yang tadi sudah disebutkan, semuanya itu adalah senjata pertahanan. Bukan untuk menyerang teman-teman, tapi untuk bertahan. Yang paling utama itu adalah yang namanya perisai iman. Ukuran daripada perisai yang dipergunakan pada waktu zaman dulu itu teman-teman, ukurannya adalah 1,2 meter kali 60 cm. Jadi kira-kira besar atau kecil teman-teman ya? Besar ya, maka itu nggak mudah untuk bawa-bawanya, itu pasti berat. Nah, perisainya seperti ini zaman dulu ya teman-teman ya. Maka kalau pada saya lihat ini Tuhan ngomong gitu, pada saat kamu mau bawa-bawa itu, kamu kan kepingin terlindungi. Tapi pertanyaannya, maukah kita bayar harga untuk membawa perisai itu? Karena perisai itu berat. Jadi pada saat kita melihat iman kita, apakah kita melihat iman itu sebagai berkat atau kita melihat iman kepada Yesus itu sebagai beban? Di situ akan mempengaruhi bagaimana kita berperang, teman-teman. Pada saat kita mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Tuhan jadi anak-anaknya, kita mensyukuri karunia yang selalu baru setiap pagi, maka kita akan berperang dengan luar biasa, karena yang namanya tameng itu ada di tangan kita dan kita siap berperang. Tapi pada saat kita merasa, aduh, jadi orang percaya itu kok berat ya, seringkali dikritik orang, seringkali nggak bisa naik ke atas karena kita minoritas dan lain sebagainya, maka ada kalanya kita ingin meletakkan perisai itu. Itu harus hati-hati teman-teman, karena itu adalah pegangan kita. Pada saat perisai kita itu kuat, maka senjata-senjata yang lain pun itu akan menjadi kuat. Ini salah satu gambarnya teman-teman. Pada waktu tentara Romawi berperang, mereka itu berperangnya seperti ini teman-teman. Ada barisan-barisan dan mereka menutup dirinya dengan tameng-tameng itu. Maka di sini kita belajar bersama-sama, dalam iman itu dibutuhkan komunitas. Sehingga apa? Perisai kita menjadi lebih kuat teman-teman. Ini adalah salah satu wadah perisai yang Tuhan berikan untuk kita semua melalui Women Movement. Terima kasih Bu Ningsih yang sudah memprakarsai acara Women Movement ini. Disinilah kita bisa bertumbuh bersama-sama dan pasang tamengnya Tuhan. Perisainya iman Tuhan itu kita bangun bersama-sama. Sehingga makin hari kita boleh bertumbuh makin kokoh menjadi wanita-wanitanya Tuhan. Karena pada saat bersama kita akan menjadi lebih kuat lagi. Dan kita juga teman-teman untuk bisa kita terus, walaupun bebannya berat, tapi kita bisa terus setia pada saat kita selalu ingat kebaikannya Tuhan dan berpegang teguh ya. Walaupun mungkin kemarin Bu Ningsih, wah Pak Paulus sakit. Saya juga dites sama Tuhan kemarin, wah anak-anak saya remaja punya permasalahan yang segudang gitu ya. Mamanya sampai aduh gitu pusing gitu ya. Tetapi itu nggak boleh fokus di situ, teman-teman. Saya memilih untuk melihat yang sudah-sudah. Dulu Tuhan aja tolong waktu saya ada masalah ini. Waktu ada masalah itu juga Tuhan tolong. Yang kali ini juga Tuhan pasti tolong. Sehingga kita akan terus berpegang teguh pada perisai iman kita. Hitung berkatnya Tuhan, teman-teman. Berkat Tuhan tidak hanya berupa materi, berkat Tuhan berupa kesehatan, berkat Tuhan berupa keluarga. Jadi pada saat kita masih bisa bernafas, bernafaslah, hirup nafas sedalam-dalam. Ya, nikmati karena itu gratis. Kalau kemarin pas COVID ya Bu Ningsih ya, cari oksigen
waduh susah dan mahal ya, itu bisa kerasa banget ternyata berkat Tuhan setiap hari itu sungguh sangat luar biasa dan sangat-sangat mahal, tapi Dia berikan gratis. Nah, ini yang utama, perisai iman adalah alat perang yang utama. Kemudian ketopong keselamatan. Ketopong itu ternyata helm, teman-teman. Tujuannya apa? Untuk melindungi kepala. Kalau kepalanya kita itu kena tonjok atau kena panah, akhirnya kita nggak bisa berpikir dengan lurus gitu ya. Aduh, pusing, aku nggak bisa berpikir gitu, teman-teman. Sehingga penting sekali kepala itu dilindungi. Melindunginya dengan ketopong keselamatan. Artinya apa? Pada saat kita tahu keselamatan itu sudah ada di tangan, karena Tuhan yang perang untuk kita, maka kita bisa berperang dari sisi pemenang. Itu tujuannya. Pikiran ini sebetulnya teman-teman adalah alat paling vital yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi salah sambung ternyata kalau orang bilang kita punya alat vital kita itu vagina. Itu salah, teman-teman. Ternyata bukan itu. Alat vitalnya itu alat kelamin, itu namanya adalah vagina ya. Yang namanya alat vital itu adalah pikiran. Karena disitulah medan pertempuran itu ada. Maka harus kita jaga baik-baik, teman-teman. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, nanti teman-teman baca sendiri ya. Di situ Tuhan bilang bahwa kita harus menangkap semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Kita harus hancurkan sehingga pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Nah, ada analogi teman-teman yang menyatakan bahwa pikiran itu seperti taman. Ibu-ibu di sini pasti banyak yang suka nanam-nanam ya. Entah itu di pot, entah itu ada tamannya ya. Kita suka nanam-nanam, namanya wanita. Nah, pada waktu kita nanam-nanam itu pasti ada kalanya kita akan cabut kalau ada rumput liarnya, ada kalanya kita potong kalau daunnya ini kok sudah warnanya coklat gitu. Nggak mungkin kita diamkan liar. Karena kalau kita diamkan liar, nantinya bukan jadi taman lagi, tapi jadi hutan liar, teman-teman. Nah, pikiran kita itu seperti itu. Kita harus rawat pikiran kita seperti taman. Hal-hal yang nggak baik dicabutin, teman-teman. Jangan dipikirkan terus-menerus. Tapi kalau kita izinkan pikiran-pikiran negatif itu bercokol di pikiran kita, maka otak kita jadi nggak bisa berpikir karena terjerat oleh tadi kebohongan-kebohongan yang iblis tanamkan di dalam otak kita. Karena dari pikiran itu akan lari ke perasaan. Waduh, pertama-tama mikir dulu, kenapa tadi malam suamiku pulang terlambat? Padahal dia terlambat lembur, tapi kita udah pikiran dulu, aduh kenapa? Akhirnya perasaan bangun pagi udah nggak enak dulu. Aduh, pasti dia begini, terus perasaannya baper ya. Harusnya suaminya dibuatin makan, pagi itu, buat sendiri aja lah. Aku masih capek gitu ya, itu akhirnya menjadi tindakan. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus hati-hati karena pikiran kita turun ke perasaan dan akhirnya menjadi tindakan. Pada saat pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, tindakan kita pun akan menjadi negatif. Tapi kalau pikiran kita positif, perasaan kita positif, kita ada sukacita, maka tindakan kita pun menjadi tindakan yang positif. Amin ya teman-teman. Jadi mari kita semua kontrol apa yang ada di pikiran kita. Di sini saya sebut logika. Tuhan itu beri kita logika untuk berpikir mana yang kiranya benar, mana yang tidak. Tapi jangan mengandalkan logika kita sendiri. Pada saat kita melihat sesuatu, oh kok nggak sesuai ya sama firman Tuhan, jangan ikuti penalaran kita sendiri. Kita minta terus sama Tuhan, kita ketuk pintunya. Tuhan, bukakan Tuhan apa yang kau maksud dengan ini, maka dia akan bukakan teman-teman sehingga kita bisa tahu kebenaran dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam Injil. Untuk pedang roh, ini yang disebut pedang roh adalah firman Tuhan. Ada di Lukas 14 ayat 1-13, di situ tentang pencobaan di padang gurun, di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis yang mencobainya. Sehingga satu-satunya peralatan spiritual yang Tuhan berikan ke kita, yang untuk menyerang balik itu hanya pedang. Yang lainnya itu adalah senjata pertahanan, teman-teman. Sehingga dengan senjata penyerang ini kita bisa maju ke depan. Caranya apa, teman-teman? Hafalkan ayat emas dan perkatakan saat ada serangan. Salah satu ayat emas yang saya suka sampai saat ini jadi ayat andalan saya adalah Roma 8:28. Jadi kalau misalnya pas ada hal-hal terjadi, misalnya anak saya pas lagi ini ya, wah
hormonnya lagi naik, mau mens gitu ya, terus wah ribut seperti itu, saya memperkatakan sama Tuhan, ini Roma 8 ayat 28, Tuhan izinkan anak saya melalui ini, pasti Tuhan akan bawa kami keluar dari situ, karena Tuhan yang pelihara, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang pahit itu menjadi manis. Puji Tuhan ya teman-teman ya, itu adalah menghafalkan ayat emas, setiap orang punya ayat emasnya sendiri-sendiri, pegang terus itu teman-teman, ayat emas yang mana yang selama ini menguatkan teman-teman semua. Pada saat ada serangan, perkatakan itu. Dan disinilah kita bisa maju. Kita bisa menjadi semakin dewasa di dalam iman kita pada saat kita berperang menggunakan pedang roh. Karena kalau kita tidak gunakan pedang roh, kita hanya bisa defensif. Artinya kita cuma ada di level itu terus. Tapi dengan pedang roh, kita bisa maju satu langkah demi satu langkah menjadi makin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah doa, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Saya belajar, Tuhan ajarin ya. Jadi ternyata yang namanya doa itu, teman-teman, tadinya saya kalau berdoa nggak pernah bertelut, teman-teman. Saya doa ya duduk, doa aja seperti itu. Terus terakhir tuh ada teman yang bilang, kalau mau doa itu ini loh, berlutut gitu ya. Ya udah tak coba gitu ya. Itu tapi coba-coba aja gitu. Makin ke sini, teman-teman, saya belajar bahwa untuk kita bisa bertelut sama Tuhan harus diawali dengan satu hal yang namanya rendah hati. Karena pada saat kita mau merendahkan hati kita, disitulah Tuhan itu akan tolong. Kalau kita sudah angkat tangan. Tapi kalau kita bilang, aku masih bisa kok lakukan sendiri Tuhan, aku ini fighter, mau fight dengan caraku sendiri, maka Tuhan akan bilang, silahkan. Itu yang saya takut teman-teman, kalau Tuhan bilang silahkan, waduh pusing saya gitu ya, karena saya mau Tuhan yang turun tangan, bukan saya yang berperang. Pada saat kita rendah hati, kita bisa datang kepada Tuhan untuk bertobat, di situ kita bisa belajar untuk sabar, menunggu sampai jawaban dari doa kita itu dijawab oleh Tuhan, dan kita harus terus belajar untuk taat, teman-teman. Nah, bertelut ini beda dengan berlutut. Semua orang bisa berlutut, tetapi untuk bertelut, itu sebetulnya ada kaitannya dengan bagaimana posisi di dalam hati kita. Pada saat kita mengalami kehadiran Tuhan, betapa dia itu ajaib di dalam hidup kita. Mau enggak mau teman-teman, lutut kita itu enggak bisa berdiri teman-teman. Lutut kita itu akan lemes teman-teman. Lutut kita itu akan menyembah dia. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang begitu baik. Dialah Tuhan yang luar biasa dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya teman-teman. Sehingga mau enggak mau kita akan menyembah dia. Karena dia ada, hadir dimanapun teman-teman berada. Dan dia turut merasakan penderitaan kita, pergumulan kita, dialah teman-teman sebetulnya. Bukan kita yang megang tangannya, tapi tangan Tuhan yang pegang kita. Sehingga kita bisa dimampukan melewati pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Amin teman-teman. Yang di sini saya satu kata untuk bertelut ini saya sampaikan adalah akses. Akses itu apa? Akses itu adalah kalau kita mau pakai senjata spiritual, kita tuh butuh akses teman-teman. Seperti modem gitu ya. Kita semua sekarang punya handphone, butuh wifi. Wifi itu bisa diakses kalau ada modemnya teman-teman. Baik itu modem di dalam handphone kita atau modem yang ada di dalam rumah. Jadi kalau kita nggak punya modemnya, laptop, handphone kita, bisa connect nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Nah, jadi sama juga dengan tadi teman-teman. Semua senjata spiritual yang Tuhan sudah berikan, tapi kita tidak akses pakai doa, akan sia-sia semua senjata spiritual yang kita punya itu. Kita harus akses pakai doa itu, sehingga nanti sama Tuhan dikirimin pulsa, dikirimin dikirimin menitnya. Jadi kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa menang karena kita punya akses melalui bertelut dan berdoa. Pertanyaan saya teman-teman untuk menutup sesi yang kedua adalah seberapa yakinkah kalau Anda itu pemenang? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Yakinkah saya kalau saya itu pemenang? Oke, silakan dijawab sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Oke, next adalah tentang kunci sukses. Bagaimana kuncinya agar kita bisa sukses memenangkan pertempuran spiritual itu. Kuncinya ada di Yohanes 15 ayat 5 hingga 10. Di situ dikatakan stay connected to the vine. Artinya kita harus terhubung terus sama pokok anggur itu teman-teman. Kalau kita mau berbuah, kita mau bertumbuh. Kalau kita tidak
nyambung sama pokok anggurnya, maka kita akan menjadi kering dan akhirnya mati. Maka teman-teman, penting sekali kita selalu nempel terus sama Tuhan kita. Karena pada saat kita nempel sama Tuhan, kita ada di dalam proteksinya, kita berada di dalam rumahnya Tuhan, teman-teman. Di situ kita melihat bahwa pada saat kita itu ada di dalam perkenanan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kita taat, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan, teman-teman. Jadi kayak ini rumah ya, kita ada di dalam sini, teman-teman. Tapi pada saat kita nggak taat, Tuhan bilang katanya, kamu jangan gosip ya, tapi kita gosip. Otomatis kita dari dalam ini kita keluar, teman-teman. Nah, kalau di luar diserang sama iblis, kita nyalahin Tuhan lagi. Duh Tuhan, kok izinkan toh iblis nyerang aku gitu ya. Karena nggak bisa iblis itu nyerang manusia tanpa seizin Tuhan. Bagi anak-anaknya Tuhan ya. Karena kita ini miliknya Tuhan. Jadi seperti di Ayub itu, waktu iblis mau serang Ayub, iblis akan minta izin dulu sama Tuhan, boleh enggak gitu. Kalau Tuhan bilang boleh, baru diizinkan. Maka teman-teman harus yakin di dalam tiap pergumulan di dalam hidup teman-teman, kalau Tuhan sudah izinkan, tangannya Tuhan itu adalah tangan Tuhan yang manis, teman-teman. Pada saat dia izinkan, dia punya tujuan. Tujuannya adalah baik. Jadi ayo kita bertempur dari sisi orang yang sudah menang sambil terus taat agar kita bisa nyambung sama pokok anggur yang benar. Inilah teman-teman di Amsal 12 ayat 3 ya, dikatakan bahwa akar kebenaran itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Ya, nanti dibaca sendiri ayatnya, tapi di sini saya ingin menekankan bahwa pada saat kita taat, akar spiritual kita itu terus bertumbuh, minum dari sumber air yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita menjadi pohon yang hijau selalu daunnya, tidak berdasarkan musim, mau musim kemarau, mau musim salju, mau musim badai, kita tetap bisa hijau, teman-teman, dan terus berbuah. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, teman-teman, ada pertanyaan sekarang. Pada saat kita ingin tahu, kalau akar kita itu sebetulnya sudah tumbuhnya sampai mana sih gitu, pengen ngetes gitu ya. Dulu saya berpikir, oh mungkin akar saya itu bertumbuh kalau aku lebih sering baca Bible. Mungkin aku lebih sering menambah pelayanan. Mungkin aku lebih rajin ke gereja. Itu tadinya saya pikir, teman-teman. Tapi ternyata ada satu hal yang bisa kita gunakan untuk ngetes kita. Apakah sebetulnya akar spiritual kita itu sudah bertumbuh, tambah dalam, tambah kuat atau enggak. Nah, salah satunya untuk bisa ngetes itu yang dinamakan dengan karakter Kristus, teman-teman. Ciri-ciri karakter Kristus itu adalah kasih, integritas, hati yang melayani, belas kasihan, mengampuni, rendah hati, hidup kudus, beriman, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, dan ada sukacita. Pada saat kita tunduk kepada Tuhan, pada saat kita taat, maka karakter Kristus di dalam hidup kita itu akan bertumbuh, teman-teman. Jadi banyak-banyakan ke gereja tidak menjadi suatu alat ukur bahwa iman kita bertumbuh, teman-teman. Tetapi karakter Kristus yang bertumbuh dalam hati kita, itulah alat ukurnya. Bukan berarti nggak ke gereja ya, teman-teman. Ke gereja, tetapi kita tetap harus cek, tumbuh nggak karakternya. Kalau nggak tumbuh karakternya, berarti kita ke gereja, tapi mungkin pikirannya nggak dengerin firman. Pikirannya lagi ke yang lain-lain, ke masalah kita, teman-teman. Disitulah, maka saat kita tumbuh dalam karakternya, kita akan bisa memenangkan perlombaan kita sampai ke garis finish nantinya, teman-teman, dengan bersama-sama kekuatan Tuhan. Amin ya, teman-teman ya. Maka kalau kita udah taat, kita udah terus bertumbuh di dalam karakter Kristus, teman-teman, akhirnya kita akan bisa tahu bahwa peperangan spiritual itu tidak dimenangkan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan usaha kita. Tetapi pada saat kita ingin menang peperangan spiritual, yang harus kita lakukan adalah bertelut. Itu adalah kunci suksesnya, teman-teman. Karena yang perang itu bukan kita. Yang perang untuk kita adalah Tuhan kita. Dia adalah jenderal yang agung, yang ada di baris paling depan, yang memberikan kemenangan, teman-teman. Amin ya. Disitulah
kita bisa menang, pada saat kita rendahkan hati kita belajar taat, kita jaga kekudusan, kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Di situ Tuhan akan jawab doa-doa kita, karena Tuhan bilang sebetulnya bukan Tuhan tidak dengar, tetapi karena dosa-dosa itu yang menumpuk, yang membuat dosa-dosa kita menjadi tidak didengar oleh Tuhan, karena menjadi penghambat antara kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita terus minta sama Tuhan, seperti saya juga selalu lakukan, minta sama Tuhan untuk cek hati saya, apa yang belum berkenan di hadapannya untuk Tuhan tunjukkan, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan untuk bertobat, minta maaf, dan memperbaiki. Maka teman-teman, kita akan melihat seperti yang ada di ayat ini. Ini ayatnya adalah ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai dengan 17 ya. Saat itu ada Nabi Elisa disertai dengan bujangnya, artinya stafnya ya. Stafnya ketakutan, lagi diserang nih sama bangsa apa waktu itu ya, saya lupa namanya, tapi dia bilang, aduh banyak banget ini yang datang, gimana kita bisa menang gitu ya. Lalu jawab Elisa, kita baca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17 ini ya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Itulah Tuhan kita, teman-teman. Dia mengelilingi kita dengan malaikat-malaikat perangnya, teman-teman. Mereka bertempur dari hari lepas hari, detik lepas detik, teman-teman, untuk kita. Kita nggak sendirian, teman-teman. Kalau kita pas merasa, aduh, sendiri, minta sama Tuhan, seperti doanya Elisa ini ya. Bukakan mata kami, Tuhan, sehingga kami bisa melihat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bangkit lagi untuk berperang bersama-sama dengan Engkau, dengan cara bertelut. Karena disitulah pada saat kita bertelut, Tuhan berperang untuk kita dan memberikan kemenangan. Haleluya. Sebelum ditutup, ada satu doa yang saya waktu itu belajar dari namanya Pastor Marty Okaya. Ini dari sebuah gereja yang ada di Filipina, namanya CCF. Doa ini sangat menyentuh hati saya dan menurut saya satu terobosan gitu bagaimana dia berdoa. Kita mau ambil waktu sejenak ya teman-teman ya, kita mau berdoa bersama-sama, doa yang singkat ini ya. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hamba-Mu mengucapkan puji syukur untuk kesempatan sore hari ini, boleh bersama-sama dengan teman wanita yang ada di segala tempat Tuhan, menghadap kehadirat-Mu, belajar bersama-sama, dan Engkau sudah berkemurahan kepada kami untuk boleh membukakan mata spiritual kami, sehingga kami boleh melihat sebenarnya hidup ini adalah pertempuran spiritual, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sudah diberikan senjata-senjata rohani, biarlah kami dapat mengaksesnya dengan doa, dengan ketaatan. Oleh karenanya Tuhan, ajarkan masing-masing kami Tuhan, untuk boleh rendah hati. Ubah hati kami Tuhan, agar kami semua punya hati hamba yang melayani-Mu. Dan sebabkan kami Tuhan untuk boleh taat, karena taat itu tidak mudah. Tapi kami percaya saat kami taat bersama dengan Engkau, Roh Kudus-Mu lah yang akan menguatkan kami, sehingga kami boleh belajar hari demi hari, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin.